Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Mudah-mudahan anak di pagi hari ini sehat walafiat dan selalu dengan Allah SWT. Anak-anak, hari ini semua sudah sholat subuh. Mudah-mudahan anak-anak semua sholat subuh. Nah anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, silakan di rumah anak berdoa sebelum pembelajaran dimulai supaya anak-anak mendapat ilmu yang bermanfaat dan mendapat berkah dari Allah SWT. Silakan anak-anak berdoa. Ya. Anak-anak semua sudah siap di rumah? Hari ini kita akan belajar tema 5C, subtema 3 pembelajaran selanjutnya. Anak-anak, kenapa ibu sebutkan selanjutnya? Karena di pembelajaran subtema 3 ini sudah mencakup pembelajaran di subtema 2 dan 3. Ini hanya ada beberapa kalimat intinya saja yang akan ibu jelaskan. Pertama, tentang karya seni rupa 2 dimensi. Karya seni rupa 2 dimensi adalah 2 dimensi dan 3 dimensi anak-anak. 2 dimensi adalah karya seni rupa hanya memiliki panjang dan lebar. Contohnya adalah tenun, batik seperti songket Palembang, kain jumputan, itu termasuk karya seni rupa 2 dimensi anak-anak. Nah, karya seni rupa 3 dimensi adalah yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Contohnya apa anak-anak? Patung, relief, topeng itu memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Nah, ciri-ciri karya 2 dimensi anak-anak. Ciri batik dibagi menjadi 2. Ada ciri batik tradisional dan ciri batik modern. Ciri batik tradisional adalah memiliki makna simbolik. Makna simbolik anak-anak adalah makna yang terkandung tentang keadaan suatu hal terhadap suatu objek. Maksud objek adalah sesuatu yang akan kita buat anak-anak. Misal kita membuat kain jumputan. Mungkin kalau di sekolah, kalau kita sekolah seperti biasa kan anak mungkin kita akan membuatnya. Namun karena kita daring jadi agak sulit untuk melaksanakannya. Kedua, umumnya bermotif ular, pagoda, geometri, serta barong. Nah, umumnya bermotif, maksud bermotif adalah anak, gambar yang digunakan untuk menghiasi kain tersebut. Warnanya cenderung gelap. Waktu cenderung gelap itu adalah warna yang gelap seperti warna hitam anak-anak. Motifnya berciri khas daerah asal. Maksud motif berciri khas daerah asal, motif ini seperti kita Palembang, motif kain songket kita. Bagaimana motif kain songket kita? Kemudian ciri batik modern anak-anak. Ciri batik modern tidak memiliki makna simbolik. Batik tidak bermakna yang terkandung dalam keadaan, tidak ditentukan objeknya, terserah pada zaman sesuai dengan kemajuan zaman. Kemudian motifnya tumbuhan dan bunga. Dia motifnya hanya untuk tumbuhan dan bunga kebanyakannya. Warna bebas. Maksud warna bebas adalah warnanya terserah pada yang membuat ciri batiknya. Kemudian motif batik bukan merupakan ciri suatu khas daerah. Mungkin Palembang membuat motifnya, tapi motifnya mungkin dari provinsi lah. Seperti daerah di Jawa itu, daerah yang paling terkenal adalah motif Pekalongan. Motif Pekalongan itu dia ciri khasnya mungkin ngambil dari daerah-daerah yang lain. Kemudian teknik dalam pembuatan batik anak-anak. Teknik pembuatan batik dibagi jadi 3, yaitu batik tulis, cap, dan cetak. Batik tulis adalah ditulis dengan menggunakan alat canting. Waktunya sangat lama. Bisa 2 atau 3 bulan baru selesai anak-anak. Kalau batik cap dan cetak ini sangat mudah. Karena sudah ada capnya hanya pada pengerjaan yang menggunakan cap. Cetak juga hanya dengan mencetak saja. Yang agak sulit adalah batik tulis. Tapi harganya juga pada perbedaan 3 benda ini. Batik tulis harganya akan lebih mahal dari kedua batik tersebut. Nah, ini tentang karya seni rupa Nusantara anak-anak. Kita kepada keragaman Bhinneka Tunggal Ika. Pada pembelajaran sebelumnya sudah. Apa arti Bhinneka Tunggal Ika anak-anak? Ada yang bisa? Nah, Bhinneka Tunggal Ika adalah walaupun berbeda-beda anak tetap satu jua. Maksudnya, walaupun kita berbeda suku bangsa, adat istiadat dan agama, kita masih tetap bangsa Indonesia. Ini sudah dijelaskan anak-anak. Sekarang tentang pembuatan iklan berdasarkan membuat naskahnya anak-anak, membuat sketsanya. Pertama, membuat iklan naskahnya, membuat naskah dan sketsa alur ceritanya. Kedua, menyiapkan alat tulis.
3. Membaca kembali naskah yang akan kita buat iklan. Apa yang akan kita baca? Iklan tentang apa? Misal tentang minuman Yakult. Nah, kita baca dulu naskahnya, baru kita membuat sketsa atau gambarnya. Kemudian diskusikan apa adegan yang akan dibuatkan dengan naskah dengan teman sebangku. Ini hanya untuk kelompok anak-anak. Namun hanya Ibu jelaskan karena kita masih belajar dengan daring. Menentukan adegan. Siap menentukan adegan maksudnya siapa, cerita apa yang akan kita bawakan, siapa yang membawakan. Itu menentukan adegan. Kemudian buat sketsa sesuai dengan adegan. Nah, ini adalah cara membuat iklan dengan sketsa cerita. Nah, anak-anak, materi kita hari ini pada pembelajaran 5C akan kita tuntaskan di hari ini. Untuk pelajaran selanjutnya pada Senin akan datang, insya Allah kita akan masuk kepada pembelajaran 5D. Mungkin UH-nya nanti akan menyusul anak-anak. Ibu tutup dengan nasrul minallah wa fatun qorib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.